Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji satu hadis yang terdapat di dalam Kitabul Jami', satu bab dari buku induknya Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Nah, salah satu bahagian atau tepatnya bagian terakhir dari buku Bulughul Maram itu ada sebuah kitab yang disebutnya dengan Kitabul Jami', yaitu bab atau sebuah bahagian dari buku itu yang mengumpulkan seluruh masalah-masalah yang tidak dibahas pada bab-bab sebelumnya. Dalam Kitabul Jami' ini terdiri atas beberapa bab dan kita masih dalam kajian hadis-hadis di bab 1, tepatnya hadis yang ke-9. Wa anhu, dan daripadanya, kalau kita melihat biasanya kata anhu itu maknanya adalah sama dengan sebelumnya. Berarti kalau menurut penulis buku ini, Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib, karena di hadis ke-8 ini di hadis ke-8 sebelumnya hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Berarti di sini maknanya adalah dari Ali. Dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. La tabda'u, janganlah kalian mendahului, al yahuda walan nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dalam hal apa? Bisalam, dalam memberi salam. Wa idza laqitumuhum, dan apabila kamu bertemu dengan mereka, dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, fi tariqin, di jalan, fattarruhum, maka desaklah mereka, ila adyakihi, ke tempat yang lebih sempit. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, kita melihat syarah atau penjelasan daripada hadis ini. Penulis Kitabul Jami' ini menempatkan hadis ini pada bab adab. Kenapa? Karena hadis ini menjelaskan tentang kaifiyatus salam ala ahlil kitab, tata cara salam terhadap ahlul kitab, terhadap orang Yahudi dan Nasrani. Nah, memberi salam itu bahagian daripada adab. Itulah sebabnya penulis daripada Kitabul Jami' ini menempatkan hadis ini dalam bab adab. Wa anhu, dari hadis tersebut, menurut penelitian daripada pensyarah hadis ini, nampaknya Ibnu Hajar Al-Asqalani ada kekeliruan
bahwa yang dimaksud dengan anhu itu adalah Ali. Wa innama wa an Abi Hurairah. Tetapi yang sebenarnya hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa ma ba'dahu minal ahadits, dan hadis-hadis yang datang sesudahnya semua wa anhu itu yang dimaksud adalah Abu Hurairah. Semuanya 3 hadis yang datang sudahnya wa anhu itu adalah hadis dari Abu Hurairah. Laisa an Ali, bukan hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Namun tidak mengapa pada kesempatan ini kita akan mengenal lebih dekat dan lebih ringkas tentang biografi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang nama yang sangat populer di tengah-tengah kita. Ali ini nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim al-Hashimi. Jadi nama ayahnya adalah Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Nah, di nama ini bertemu dengan nama ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nama ayah Rasulullah itu adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti ayahnya Ali ini, Abu Thalib, itu bersaudara dengan ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim al-Hashimi. Berarti Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau anak dari pamannya yang bernama Abu Thalib. Ali ini juga sangat terkenal dengan julukan Abu Turab, bapaknya tanah, karena suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumahnya Ali yang sudah dinikahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Ternyata tidak ditemukan di rumah itu. Rupanya setelah diusut sedikit ada percekcokan, dan ditanya mana Ali, kata Fatimah dia ke masjid. Setelah didatangi di masjid, betul dia ada di masjid. Jadi ini satu contoh atau satu solusi bagi suami-suami yang mungkin ada pertengkaran dengan istri. Hendaknya kalau dia keluar dari rumahnya, bukan pelariannya ke barbar, pelariannya ke tempat-tempat maksiat, tetapi pelarian yang terbaik adalah ke masjid. Nah, di masjidlah ditemui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul dia ada di situ dan dia tertidur di atas tanah, lalu kemudian dibangunkan dengan panggilan ya Abu Turab, wahai bapaknya tanah. Kenapa? Karena dia tidur di atas tanah. Beliau Ali bin Abi Thalib sebenarnya nama aslinya adalah Haidar bin Abi Thalib. Namun Rasulullah SAW tidak menyukai nama itu, lalu memanggilnya dengan Ali. Ali itu artinya orang yang memiliki derajat yang tinggi. Ali, ya Ali itu derajat yang tinggi. Dan betul nama panggilan daripada Rasulullah SAW ini sesuai dengan realitasnya, di mana Ali radhiyallahu anhu ditempatkan pada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini adalah laki-laki pertama yang memeluk Islam ketika pertama kali Muhammad diangkat menjadi nabi. Beliaulah yang pertama kali menerima risalah Rasulullah, mengakui, membenarkan risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang usianya pada waktu itu 10 tahun. Dan beliau ini merupakan salah satu dari 10 orang
yang diberi kabar gembira sebagai ahli surga, mubashirina atau al mubashiruna bil jannah. Jadi 10 orang al-asyarah al-mubashiruna bil jannah, 10 orang yang diberi kabar gembira sebagai ahli surga. Salah satu di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau ini kalau kita lihat kedudukannya di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijelaskan di dalam hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anta minni bimanzilati Haruna min Musa." Engkau Ali terhadap diriku kedudukannya seperti Harun dengan Musa. Illa annahu la nabiyya ba'di. Hanya saja tidak ada lagi nabi setelahku. Andainya ada nabi sesudah aku, maka engkaulah nabi itu. Nah, ini menunjukkan bagaimana posisi dan kedudukan Ali radhiyallahu anhu di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Harun itu diperumpamakan di sini Nabi Muhammad, Musa diperumpamakan Nabi Muhammad, dan Harun adalah Ali, menunjukkan begitu dekatnya Ali di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebab Ali ini memang sejak kecil itu tinggal di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian beliau diangkat menjadi nabi. Masa remaja dari Ali ini banyak dihabiskan untuk belajar bersama Rasulullah, sehingga Ali tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, pemberani, dan bijak. Jika Rasulullah SAW diperumpamakan sebagai gudang ilmu, maka Ali itu diibaratkan sebagai kunci untuk membuka gudang tersebut. Di antara keistimewaan lain daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau adalah jago duel. Ketika perang Badar pertama kali berkecamuk, nah sudah merupakan tradisi perang-perang klasik. Sebelum terjadi pertempuran itu diadakan terlebih dahulu perang tanding. Maka ditunjuklah oleh Nabi SAW tiga orang yang mewakili kaum muslimin. Nah, ketiga orang itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Ubaidah, dan yang ketiga adalah sahabat Ali radhiyallahu anhu. Beliau berhasil membunuh, mengkamfaskan lawannya itu, bahkan berhasil membunuh. Ali bin Abi Thalib juga tercatat dalam sejarah sebagai penulis perjanjian Hudaybiyah ketika kaum muslimin yang diwakili oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy, yang disebut dalam sejarah itu Sulhul Hudaybiyah. Ali bin Abi Thalib meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh seorang musuh Islam yang bernama Abdurrahman bin Muljam pada saat beliau mengimami sholat subuh di Masjid Kufah. Kejadian itu terjadi pada tanggal 19 Ramadan. Lalu beliau menghembuskan nafasnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah, dikuburkan secara rahasia di Najaf. Bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa ia dikubur di tempat lain.